Saya Lina Puspitasari, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Islam An-Naqosyadini semester 5A Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya membuat atau mendesain lingkungan belajar indoor maupun outdoor An-Naqosyadini untuk memenuhi tugas mata kuliah pengelolaan lingkungan belajar An-Naqosyadini. Terima kasih. Setiap orang tua pasti menginginkan pendidikan yang terbaik untuk anaknya. Saat memasuki usia dini, orang tua tidak ingin anaknya tertinggal dalam mendapatkan pendidikan akademik. Tidak hanya itu, pendidikan karakter dalam lingkungan terhadap bakat dan minat juga diperlukan. Orang tua akan memilih sekolah terbaik untuk anaknya walaupun masih dalam tahap awal. Walaupun dalam pikirannya sekolah adalah tahapan di mana seorang anak mulai dikenalkan tentang dunia yang lebih luas melalui pendidikan. Pendidikan akademik maupun non-akademik. Selain itu, orang tua memiliki atau mendapatkan menginginkan pendidikan karakter dan pengenalan bakat minat yang lebih baik. Pengelolaan lingkungan belajar dapat diartikan sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan berbagai lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku anak sehingga dapat terfasilitasi dengan baik. Pengelolaan lingkungan yang baik akan mencapai lingkungan belajar yang efektif dan efisien. Aula adalah salah satu ruang yang sangat penting di dalam sekolah atau instansi pendidikan. Aula memiliki fungsi yang bermacam-macam. Salah satunya yaitu bisa digunakan untuk ruang rapat atau ruang pertemuan antara orang tua dan guru. Dan bisa juga digunakan sebagai ruang olahraga indoor atau pentas seni dan lain sebagainya. Di sini saya membuat sentra persiapan. Sentra persiapan adalah pusat kegiatan bermain untuk mempersiapkan anak mengenal tulisan, huruf, dan menghitung. Kegiatan ini membantu anak untuk mempersiapkan ke jenjang sekolah dasar. Di dalam sentra persiapan ini, guru harus menunjang media pembelajaran seperti alat tulis, satu set permainan, dan meja bundar. Kenapa memilih meja bundar? Agar mendorong anak belajar dan bermain dalam beraktivitas berkelompok. Setelah itu ada sentra seni. Sentra seni ini memiliki fokus untuk memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan berbagai keterampilannya di dalam seni musik, seni rupa, ataupun seni lainnya. Selanjutnya ada sentra bermain peran. Sentra bermain peran adalah sentra yang mengalirkan materi pada anak melalui bermain peran.
Materi yang disampaikan adalah materi yang dibuat oleh guru melalui perencanaan pembelajaran yang telah dibuat dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan anak. Semua anak yang bermain diarahkan pada satu titik pusat, yaitu mengacu kepada RPPH. Main peran dibagi menjadi dua, yaitu bermain peran besar atau makro dan bermain peran kecil atau mikro. Bermain peran besar ini menggunakan alat dan ukuran sesungguhnya. Anak dapat menggunakan alat tersebut pada saat kegiatan bermain. Sentra ini dapat mengekspresikan ide-idenya dengan memerankan seseorang atau sesuatu. Bermain peran kecil atau mikro, anak memainkan peran melalui alat bermain atau benda yang ukurannya sangat kecil, seperti boneka jari, boneka tangan, orang-orangan, dan sebagainya. Pada bermain peran kecil ini, anak bertindak sebagai dalang yang menghidupkan alat main tersebut untuk memainkan suatu adegan peran dalam skenario bermain peran. Di dalam sentra bermain peran kecil ini, anak sudah terlibat dalam bermain peran. Mereka belajar untuk menghubungkan dan mengambil sudut pandang dari orang lain, dan anak belajar berpikir secara abstrak, serta mengembangkan kemampuan berpikir secara objektif. Selanjutnya ada UKS. UKS adalah memiliki peran penting dalam mempromosikan perilaku hidup sehat dan mencapai perkembangan dan pertumbuhan anak secara maksimal. Karena UKS adalah salah satu program pemerintah terkait kesehatan untuk sekolah dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan dan prestasi belajar peserta didik dengan meningkatkan perilaku bersih dan hidup sehat, serta menciptakan lingkungan yang sehat sehingga memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal dalam rangka pembentukan manusia Indonesia yang seutuhnya. Selanjutnya di sini ada sentra Imtak atau Iman dan Takwa. Di dalam sentra ini berisi kegiatan untuk menanamkan nilai-nilai agama. Tujuannya adalah untuk mengembangkan kemampuan beragama pada anak sejak dini dan mempunyai perilaku yang cerdas sesuai dengan norma-norma agama. Kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan yang sederhana dan menyenangkan bagi anak, seperti membaca Iqra, mengajak sholat duha. Adapun alat-alat yang ada di dalam sentra Imtak ini seperti alat ibadah, Al-Quran atau Iqra, buku cerita atau permainan yang berhubungan dengan anak. Selanjutnya ada ruang komputer. Ruang komputer ini berfungsi untuk memegang mouse atau mengajak anak menonton video yang sifatnya mendidik. Selanjutnya ada ruang guru. Di sini ada ruang kepala sekolah, bisa dijadikan juga sebagai ruang BK untuk anak atau ruang kepala sekolah. Di sini juga ada perpustakaan, tujuannya agar kita membiasakan membaca kepada anak, mengajak anak untuk membiasakan membaca. Setelah itu di sini ada kamar mandi, gunanya untuk melatih anak membiasakan toilet training. Di sini yang terakhir ada alat-alat bermain. Adalah tempat bermain outdoor maksud saya. Ada jungkat-jungkit, ada ayunan. Di sini pon gunanya agar anak tidak terlalu panas
ada rumput-rumput. Di sini juga di setiap ruang kelas selalu ada tempat sampah agar anak tidak membuang sampah sembarangan. Di sini adalah tiang bendera. Tujuannya agar menumbuhkan rasa cinta anak kepada negara Indonesia dan melatih anak untuk melaksanakan upacara bendera atau mengenalkan anak untuk upacara bendera.